Iya, Bapak Ibu guru hebat. Ya ahohu. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan hasil kegiatan coaching antara kepala sekolah dan guru mata pelajaran Bahasa Inggris Bapak Kris Putra Jebuah yang telah melakukan kegiatan observasi kelas praktik pembelajaran Bahasa Inggris di kelas 7 Balusi 2. Rangkaian kegiatan ini akan menceritakan seperti apa praktik pembelajaran yang telah dilakukan dan hal-hal positif serta tantangan yang dihadapi serta tindak lanjut yang akan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil capaian belajar peserta didik. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Selamat sore Pak Jebuah. Selamat sore Bu. Apa kabar sore hari ini? Kabar baik Ibu. Terima kasih. Setelah kegiatan pasca observasi kelas kemarin, kita akan melakukan coaching dan tentunya kita melakukan kegiatan coaching ini secara daring ya, karena berbagai macam aktivitas yang kita lakukan. Baik, jadi karena berbagai kesibukan, maka kegiatan coaching kita lakukan secara daring agar apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya semua bisa berjalan dengan sangat baik. Kira-kira Pak Jebuah apakah sudah siap untuk kegiatan coaching kita sore hari ini? Siap Bu. Baik. Apa proses dan kita berdiskusi tentang apa saja yang sudah Bapak Jebuah lakukan dan Bapak Jebuah alami selama kegiatan observasi kemarin. Kegiatan ini tentu akan bisa berhasil kalau Pak Jebuah membuka diri untuk menyampaikan berbagai hal, baik itu yang merupakan kekuatan maupun hal-hal yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan observasi sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti saya berharap Pak Jebuah bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan apa yang sudah Bapak Jebuah lakukan dan yang memang Bapak Jebuah merasakan ketika melakukan kegiatan observasi di hari yang kemarin. Kita akan memulai. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak Jebuah pada saat kegiatan observasi kelas hari yang lalu? Saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Ibu mengenai bagaimana perasaan saya saat saya mengajar di dalam kelas. Saat saya mengajar dalam kelas, saya merasa sangat puas Bu. Disebabkan siswa atau peserta didik di dalam ruangan kelas di mana saya mengajar itu dapat responsif, dapat menjadi aktif dalam pembelajaran dan bersemangat. Mereka memiliki antusias yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan kepada mereka, dan itu membuat saya merasa senang dengan mereka dan menjadi bagian juga dari motivasi saya untuk mengajar dari mereka. Demikian ya. Baik Pak, artinya ada respon positif ya, dan ada respon yang aktif antar dua arah, baik dari Bapak sebagai pendidik dan kemudian juga dari respon dari para murid. Dan itu yang sebenarnya kita harapkan agar komunikasi bisa dapat berjalan secara efektif. Berikutnya, dari media yang Bapak gunakan pada saat observasi, kira-kira apakah sudah berjalan dengan baik? Lalu seberapa efektifkah
metode pembelajaran yang digunakan itu bisa berjalan dengan baik, dan bagaimana bisa merangsang para murid itu untuk dapat aktif belajar dan berpartisipasi, termasuk seperti yang Bapak sampaikan tadi ketika ada komunikasi, ada respon dari peserta didik. Silahkan Pak. Sesuai dengan yang saya lakukan di dalam pembelajaran dalam kelas, saya sudah menggunakan media audiovisual beserta dengan media gambar, menggunakan kertas manila dan penuh dengan beberapa gambar yang mungkin itu dapat memberikan pendekatan terhadap peserta didik dalam kelas, sehingga pengetahuan mereka yang sebelumnya juga ada dalam pembelajaran sebelumnya itu dapat menjadi pendorong bagi mereka, dan mereka bisa mengingat kembali apa yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan itu media yang saya gunakan itu sangat memotivasi mereka. Itu saya bisa menilai ketika saya lakukan cognitive assessment, bahwa mereka mampu menjawab semua pertanyaan atau mencocokkan gambar dengan deskripsi yang saya berikan kepada mereka, dan itu menjadi sebuah nilai bagi saya bahwa mereka itu memiliki pengetahuan dasar yang dapat sesuai dengan harapan tentang pembelajaran saya di dalam kelas itu. Dan setelah itu juga saya menggunakan media audiovisual sebagai stimulus kepada siswanya untuk membuka pikiran mereka bahwa materi pada saat itu mengenai asking for permission atau meminta permisi dalam bahasa Inggris, dan mereka pun sangat antusias mengikuti pembelajaran itu, apalagi mereka mengatakan bahwa dengan kami belajar kami juga bisa menonton. Artinya mereka juga bisa terhibur, mereka bisa melihat gambar yang mungkin sangat relevan dengan keinginan mereka, dan itu juga memacu semangat mereka untuk belajar lebih aktif dalam kelas. Demikian ini. Artinya bahwa media dan metode yang sudah Bapak terapkan pada kegiatan observasi kemarin itu sangat sesuai sekali dengan kebutuhan para murid di kelas tersebut ya. Nah, sehingga hasilnya pun yang kita dapat sangat bagus sekali, sangat efektif sekali, dan membuat para murid bisa berpartisipasi aktif. Dan harapan kita bahwa kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan, sehingga apa yang menjadi kebutuhan para murid di kelas itu, itulah yang menjadi tujuan utama kita. Gitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya, jika seandainya saya memiliki rentang skor dari angka 1 sampai angka 10. Angka 1 mewakili masih jauh, dan angka 10 itu sudah sesuai tujuan apa yang kita harapkan. Kira-kira jika Bapak bisa memberi nilai, di manakah posisi Bapak mengajar di rentang skor yang tadi? Baik, saya akan mencoba menanggapi tentang pertanyaan Ibu, apakah skor ini bisa sesuai dengan tujuan saya. Jadi jika saya pertimbangkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya harapkan dalam pembelajaran sebelumnya, itu saya bisa mengasumsikan bahwa nilai 8 itu sudah bisa tercapai pada saat itu. Hanya saja mungkin di sisi lain, jika saya melihat dari kepuasan peserta didik, mungkin ada hal-hal yang masih perlu saya pertimbangkan ke depannya. Seperti pada saat pembelajaran itu ada anak-anak yang masih merasa kurang puas dengan pembelajaran saya, sehingga dia mengatakan, tadi saya sudah ngangkat tangan Bapak, tapi Bapak tidak memilih saya untuk memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan atau menanggapi. Dan itu suatu
suatu tugas bagi saya, mungkin kedepannya saya akan perlu memperbaharuinya lagi. Demikian. Baik, artinya Bapak memilih di rentang angka rentang baik, artinya Bapak memilih angka 8 ya dari rentang skor 1 sampai 10. Iya. Nah, kalau angka 8 itu bisa kita kategorikan itu sudah sangat baik. Iya. Lalu tadi kan angka 10 itu kita anggap bahwa dia sudah sesuai dengan tujuan. Iya. Artinya bahwa ada hal-hal lain mungkin yang menjadi hambatan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada peserta didik yang seharusnya dia mau tetapi tidak diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat. Iya. Itu menurut Bapak adalah satu hal yang masih belum kurang maksimal ya, makanya ada di angka 8. Nah, menurut Bapak ini, menurut Pak Jadi, menurut Bapak, kira-kira selain proses yang sudah Bapak sampaikan tadi, adakah proses yang lain juga yang terjadi sebagai hambatan buat Bapak? Kemudian, kira-kira apakah hambatan-hambatan itu perlu untuk diperbaiki? Lalu menurut Bapak seperti apa untuk memperbaiki? Baik, saya coba tanggapi. Kalau berhubungan dengan proses, apalagi ini kan kurikulum merdeka. Jadi mungkin tahap pembelajaran ini kita harus menggunakan, saya sebagai pengajar, pendidik, jadi saya harus menggunakan berbagai metode yang relevan dengan peserta didik dalam kelas. Misalnya, jika saya harus menggunakan metode diskusi, contohnya, itu prosesnya mungkin saya harus melakukan pendekatan terhadap siswa, karena beda kelas, beda orang, beda siswa, beda peserta didik, itu beda cara mereka belajar ini, beda gaya belajar mereka masing-masing. Jadi tidak bisa saya satu arahkan saja cara mengajar saya, jadi saya harus sesuaikan dengan gaya belajar mereka, dan itu akan membantu saya memperbaiki proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Baik, artinya masih di hasil peserta didik yang ingin kita capai gitu ya Pak ya. Baik. Nah, kira-kira adakah strategi-strategi yang Bapak lakukan agar partisipasi para peserta didik itu semakin meningkat untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Ya, sesuai dengan pendapat pribadi saya, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik pada saat pembelajaran itu, mungkin saya bisa menggunakan media lain sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam kelas, dan tentunya ini tergantung dengan bagaimana tujuan pembelajaran yang akan saya rencanakan pada saat itu. Karena beda tujuan pembelajaran, mungkin beda materinya, dan tentunya juga beda media yang akan saya gunakan. Saya sesuaikan dengan media materi yang dibutuhkan, saya sesuaikan dengan gaya belajar siswanya, apakah media visual atau media lain yang contohnya harus menggunakan audio, ataupun harus menggunakan gaya belajar yang lain. Misalnya saya harus mengajak mereka untuk bermain peran jika mereka adalah anak-anak yang kinestetik gaya belajarnya, dan mungkin itulah cara yang mungkin sederhana tapi lebih tepat untuk meningkatkan mereka untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Baik. Selain dia ada hal yang lain nggak? Seperti tadi ada siswa yang mengatakan bahwa seharusnya dia mau tapi tidak diberi kesempatan. Gimana itu Pak? Baik, mengenai siswa yang tadi saya katakan sebelumnya, mungkin saya bisa memberikan waktu ke depannya. Jika seandainya
pada sesi-sesi pertanyaan mungkin saya berikan kesempatan untuk 2 orang, tetapi jika mereka memiliki lebih banyak yang bertanya yang wajib menurut mereka itu harus mereka pertanyakan, menurut mereka ini masih anak-anak, dan mungkin saya bisa memberikan mereka waktu atau kesempatan khusus untuk mengungkapkan pendapat mereka di depan kelas, supaya mereka tidak merasa bahwa mereka tidak dipedulikan, dan itu mungkin bisa menambah semangat mereka untuk belajar. Dan selain itu, dengan cara saya juga bisa memberikan beberapa tugas khusus bagi anak-anak yang mungkin semangatnya lebih tinggi dibandingkan beberapa teman kelasnya yang lain. Seperti jika dia mungkin pengetahuannya lebih duluan, lebih tahu daripada teman-teman yang lain, mungkin saya bisa menggunakan atau bisa meminta partisipasinya untuk membantu teman-teman sekelasnya yang masih kurang mengerti dengan materi yang diajarkan pada waktu itu. Jadi itu mungkin bagian-bagian yang bisa menumbuhkan semangat peserta di dalam kelas, karena dengan mereka juga belajar bersama teman mereka, mungkin itu akan memberikan dampak yang positif terhadap peserta didik selain daripada gurunya sendiri. Terima kasih. Baik Pak, ya banyak sekali ide-ide ya, banyak strategi yang sudah Bapak pikirkan, dan itu untuk direncanakan agar kedepannya pembelajaran ini bisa lebih menyenangkan, dan tentunya sekali lagi saya menyampaikan bahwa tujuan kita agar hasil belajar peserta didik ini bisa meningkat. Nah, saya boleh kasih saran nggak Pak terkait tentang banyaknya pertanyaan para siswa yang kita akan dibatasi oleh waktu. Kita bayangkan kalau dalam satu kelas itu ada 32 yang bertanya, kita akan menggunakan waktu yang lumayan banyak juga. Nah, jadi saya kasih saran juga, boleh dengan menampung semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta didik. Mereka bisa menuliskan di secari kertas, lalu mereka bisa menyerahkan kepada kita, dan di luar jam pembelajaran Bapak bisa membaca semua pertanyaan itu, dan ketika ada waktu, baik secara tatap muka langsung kepada siswa, atau ketika proses pembelajaran, Bapak bisa menyampaikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan para murid. Karena kalau kita tidak memfasilitasi yang ada, besok-besok mereka tidak mau lagi. Jadi itu saran dari saya ya Pak, untuk menambah saran-saran yang atau strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada nggak rencana atau langkah-langkah ke depan yang tepat Bapak lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Lalu dari langkah-langkah itu, adakah ukuran bahwa keberhasilan itu nanti seperti ini? Ya, ada target yang akan Bapak dapatkan sebagai patokan bahwa apa yang sudah kita rancang ini, apa yang akan kita perbaiki ke depan ini, benar-benar bisa ada peningkatan, baik dari kompetensi kita sebagai seorang pendidik maupun dari capaian peningkatan hasil belajar yang diperoleh oleh para peserta didik. Baik, Silakan Pak. baik. Saya mencoba menanggapi pertanyaan Ibu, bagaimana ide tadi yang paling mungkin untuk segera saya lakukan, yaitu yang tentunya yang akan segera saya lakukan adalah memberikan kepedulian terhadap siswa yang pasif. Misalnya ketika terdapat siswa yang kemampuannya masih perlu perhatian khusus, istilahnya masih pasif dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris dalam kelas saya, itu mungkin saya bisa menggunakan pendekatan yang lebih terhadap mereka. Jadi saya bisa memberikan metode lain atau yang mungkin sesuai dengan keinginannya. Jika dia tidak ingin berdiskusi dengan temannya
atau karena itu bisa membuatnya bosan, mungkin saya bisa mengundang ke depan atau memintanya untuk mengetahui apa sih yang ingin dia lakukan supaya bisa belajar pada saat itu. Dan mungkin dengan cara metode lain saya bisa memberikan pendekatan, dan itu akan sangat membantu saya mencapai tujuan pembelajaran. Sementara untuk mengetahui apakah target tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, apakah hasilnya memuaskan atau tidak, itu akan saya gunakan hasil dari asesmen. Artinya setiap pembelajaran yang jika saya memberikan tugas, saya akan menilai seberapa mampukah peserta didik saya mengetahui, menguasai materi yang telah saya ajarkan, dan seberapa aktif mereka memberikan tanggapan jika saya sedang melakukan pembelajaran dalam kelas. Meskipun tidak selamanya saya harus yang memberikan pengajaran, atau mereka juga bisa berdiskusi memecahkan masalah sendiri, tetapi saya juga harus memperhatikan bagaimana mereka memahami apa yang telah mereka pelajari. Jadi itu bisa saya gunakan nilai dari asesmen, dari tugas-tugas, ataupun jika saya memberikan kuis, saya juga bisa mengetahui apakah mereka sudah tahu atau tidak. Jadi mungkin dari situ, dari semuanya bisa saya pertimbangkan, bisa saya simulasikan apakah target yang saya harapkan itu dapat tercapai atau masih belum. Jadi jika belum, mungkin saya akan perlu evaluasi kembali. Baik Pak. Ya, artinya Bapak melakukan asesmennya untuk melihat capaian belajar peserta didik itu, apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, saya sarankan jika nanti seandainya hasilnya itu tidak seperti apa yang kita rencanakan. Misalnya kita sudah membuat media yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, hasil yang dicapai itu tidak seperti yang kita harapkan, maka perlunya Bapak melakukan observasi terhadap kondisi keadaan peserta didik. Misalnya pada saat dia sedang mengikuti asesmen, dia sedang mengalami sakit atau dia sedang mengalami sesuatu hal yang mempengaruhi psikisnya dan cara belajarnya. Jadi bisa dilakukan observasi, bisa dilakukan pendekatan, menanyakan perihal kenapa hasil asesmen akhirnya itu sangat menurun. Nah, jadi diadakan pendekatan, dan sekali lagi kita adakan observasi terhadap kondisi yang sedang dialami oleh para peserta didik kita. Karena tidak semua para peserta didik kita itu mengalami atau menjalani proses yang sama semua. Pasti di antara mereka ada yang mengalami sebuah hambatan yang membuat mereka sangat terganggu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Baik. Selanjutnya dari rencana yang sudah disampaikan dan yang akan Bapak lakukan, kira-kira kapan rencana ini bisa Bapak lakukan? Lalu bagaimana cara Bapak memonitoring bahwa strategi-strategi yang sudah Bapak sampaikan ini bisa berjalan seperti apa yang diharapkan saat ini? Tentu tujuan kita adalah strategi ini memberhasilkan pencapaian belajar peserta didik. Baik, saya akan menanggapi Ibu. Untuk kapan saya memulai mengerjakan rencana ini, tentunya ini adalah dalam waktu dekat. Sementara bagaimana saya memonitoring keberhasilan rencana aksi, yaitu tentunya juga saya harus melakukan evaluasi terhadap rencana pembelajaran yang telah saya buat. Jika ada yang masih kurang tepat, masih butuh perbaikan, dan dari situlah akan saya lakukan perbaikan.
atau mungkin saya juga bisa berkomunikasi dengan konsultasi dengan ibu atau bapak ibu guru lain yang sama pengetahuannya tentang apa yang saya kerjakan, dan itu akan sangat membantu saya untuk melakukan yang terbaik untuk peserta dalam kelas, dalam pembelajaran khususnya. Demikian. Ya, dalam kegiatan monitoring nanti boleh kita berkolaborasi dengan teman sejawat ya. Tidak harus dengan serumpun mata pelajaran kita, tetapi bapak ibu guru lain yang memiliki tujuan yang sama, yang memiliki strategi yang sama dengan apa yang sedang kita alami. Tepat sekali Pak, dengan kepala sekolah juga boleh bersama-sama untuk mendampingi dalam kegiatan monitoring agar apa yang kita rencanakan itu bisa kita capai bersama. Nah, apa sih yang bisa Bapak simpulkan dari kegiatan kita sore hari ini? Apakah ada manfaatnya untuk Bapak atau seperti apa harapannya terhadap kegiatan kita? Baik, sebagai kesimpulan pendampingan ini, menurut saya ini membuat saya tahu bagaimana saya melakukan pembelajaran dalam kelas. Istilahnya saya ini adalah sebagian dari evaluasi apa yang telah saya lakukan dalam pembelajaran, sekaligus sebagai pemberian masukan kepada saya terhadap hal-hal yang masih perlu dibenahi, dan sebagai panduan juga tentang apa yang belum saya ketahui ke depannya. Jadi ini sangat membantu saya untuk melakukan pembelajaran yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya, dan saya sangat berterima kasih atas bimbingan Ibu. Dengan ini saya menjadi lebih banyak tahu, dan jika berkenan kiranya ke depan Ibu selalu mendampingi saya dalam pembelajaran itu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak. Jadi kita berharap bahwa kegiatan ini terus berkelanjutan untuk kita dapat mengetahui apa-apa saja hambatan yang dihadapi oleh pendidik di sekolah kita, termasuk Bapak, sehingga hambatan-hambatan itu bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kurikulum Merdeka ini meyakinkan kita, para bapak ibu guru, bahwa ketika kita ingin mencapai hasil belajar peserta didik itu dengan baik, maka kita dapat berkolaborasi bersama-sama. Jangan jalan sendiri, kita membutuhkan teman-teman, kita membutuhkan pendampingan untuk kita bisa mencapai hasil. Nah, jadi Bapak J2 tentu ada kekuatan dan kepada kita semua melalui teman sejawat, melalui kepala sekolah, dan semoga apa yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini untuk peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik dapat kita peroleh. Nah, tentu keberhasilan peserta didik itu sumbernya dari Bapak sebagai seorang pendidik, merupakan keberhasilan sekolah. Jadi sebuah mata rantai yang saling bersinergis untuk menciptakan para pelajar sepanjang hayat untuk dapat bertumbuh, untuk dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat mereka. Jadi cukup sekian untuk kegiatan coaching kita sore hari ini. Saya sangat puas sekali karena kegiatan hari ini sangat berhasil, dan semoga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa segera terwujud. Jadi terima kasih sekali lagi Pak J2. Tetap semangat untuk menjadi garda terdepan, menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Demikian saja pertemuan coaching kita, dan selamat sore ya Hobu.